Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diam saja kalau ada seseorang memberi salam? Ya dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu kan salam yang bagus. Semoga kamu selamat. Didoakan semoga kamu selamat, kok diam saja. Ya dibalas. Semoga sampean juga selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jangan diam saja. Ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Mbak Gemblung ini kan bisa membaca, bisa melihat karena punya mata kepala dan mata hati, bisa membaca. Jamaah viewer ya yang mengikuti konten Mbah Gemblung ini, bagaimana kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik, berbuat kebajikan, jangan bijik-bijikan, entah itu di ranah politik, di bidang usaha, di bidang karier, atau di bidang keagamaan. Harus banyak-banyak berbuat kebajikan. Sekali lagi, ojo bijik-bijikan. Itu tidak baik. Pagi ini Mbah Gemblung bukan menyampaikan pengajian, karena Mbah Gemblung ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan, ya yang penting Mbah Untung deleming pagi ini untuk sampean semua. Semoga gelemingan Mbah Untung ada manfaat untuk sampean semua. Mbuh sampean itu sebagai pedagang, mbuh sampean sebagai pegawai negeri, mbuh sampean sebagai polisi, mbuh sampean sebagai TNI, ya, mbuh sampean sebagai mahasiswa, mbuh sampean sebagai siswa, mbuh sampean sebagai umat beragama, agama apa saja, karena gelemingan Mbah Untung ini kan lintas agama untuk semua umat. Nah, ini kan seperti hakikat Islam itu sendiri kan, rahmatan lil alamin. Jadi gelemingan Mbah Untung ini juga semoga rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua umat di seluruh dunia, ya, umat manusia, mbuh sing agamane muslim atau non muslim. Hidup di dunia ini kalau disemangati dengan rasa kerukunan, kebersamaan, rasa saling menghargai, saling andar beni, itu indah.
di lingkungan kecil, kalau kita punya tetangga yang agamanya tidak sama dengan kita, keimanannya beda dengan kita, tetapi kalau kita menganggap, menyikapi atau bersikap orang lain yang beragama beda dengan kita itu sebagai sahabat, entah itu dianggap sebagai kawan, dianggap sebagai saudara sebangsa, karena kita ini kan bangsa Indonesia. Wah, di lingkup kecil itu indah. Pertama-tama kalau mau menciptakan persatuan ya di lingkungan kecil dulu, di lingkungan keluarga, di lingkungan kerabat, di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan tingkat desa atau kelurahan, kemudian melebar. Kalau tiap keluarga, tiap RT, tiap RW, tiap desa di seluruh Indonesia itu ya bersatu, ya rukun, ya toleran, ya saling menghormati. Indonesia ini luar biasa. Guys, ini Mbak Gemblung cuma ngikutin saran dari Jateng 1 ketika Mbak Gemblung ketemu sama Mas Ganjar itu ya, di dekat balai desa, ketika beliaunya itu cycling goes atau ngontel dari Hayat Jogja ke Borobudur itu kok dilalahnya singgah di desa yang Mbak Gemblung tinggali. Ketika beliau istirahat ya, istirahat minum-minum, Mbak Gemblung mendekati beliau sambil tak video tak jak ngobrol-ngobrol. Ya itu sebetulnya kan niatnya hanya say hello saja pada Jateng 1, mendekati gubernur karena tidak punya kepentingan, sebetulnya sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa. Biasanya wong ki nek nyedai pejabat karena punya kepentingan toh. Kalau Mbah Gemblung kepentingannya ya hanya untuk ngajak ngobrol, tak rekam gitu saja, dan kebetulan obrolannya kok ya nyambung, malah Pak Gubernur itu tak gasai naik sepeda ngontel goes ya, rombongan itu lebih dari 200 ya goeser itu dari Hayat Jogja ke Borobudur, kok Jateng 1 itu posisi goesnya di depan sendiri. Ya itu kan tak gasai, sampean itu goes dari Jogja ke Borobudur kok di depan sendiri. Apa itu settingan atau pancen sampean suka cycling, jagoan cycling, terus di depan sendiri meninggalkan semuanya gitu. Dan beliau juga jawab santai, ini memang settingan untuk pencitraan, dan kami tertawa bareng gitu ya. Suasananya akrab ya waktu Mbak Gemblung semosen itu bahasa Belanda, bahasa Holland spreken, artinya ngobrol-ngobrol sama Mas Ganjar. Itu suasananya hangat, guyon-guyon, rileks ya. Itu saya
menghadapi atau berhadapan dengan Jateng satu itu rasanya kok berhadapan dengan teman lama. Saya ya heran gitu loh, ada pemimpin yang kayak gitu tuh kan longko gitu. Jadi Jateng satu itu termasuk makhluk langka itu yang harus dilindungi, jangan digasai. Tapi ya pas ketemu Mbah Untung yang gasai, tak gasai. Numpak pit kok karep dhewe iki settingan po ya. Mbah Untung kan cuma guyoni saja gitu. Ya kalau niatnya baik, nemoni beliau bukan niat jahat ya ora popo, gasai ya enggak jahat ya never mind, no problem, no problemo gitu. Kembali ke soal hidup itu harus baik, punya goodwill, niat baik pada siapa saja. Kalau Mas Ganjar itu jadi gubernur itu ya sakpas banget gitu loh. Kalau kelak jadi RI 1 ya itu terserah Gusti Allah nanti yang akan menentukan. Jadi presiden itu kan pasti ada campur tangan Gusti Allah, itu pasti. Pemimpin itu kan jadi Umar ya. Umar itu pemimpin atau imam ya. Jadi imam negeri ini ya. Kalau Mbah Gemblung pas ngobrol-ngobrol sama ahli spiritual Borobudur, Mbah Sugiarto, wataknya, karakternya harus baik gitu. Harus bisa membangun diri sendiri dulu sebelum bangun bangsa, bangun negara. Calon-calon pemimpin yang kayak gitu tuh kan sebetulnya sudah bisa dilihat gitu, yang punya karakter, bisa membangun diri sendiri dulu, membuang nafsu pengen kuwasa. Sebetulnya yang bernafsu atau berambisi mau jadi pemimpin itu kan sudah kelihatan siapa-siapa sebetulnya. Ya bisa jadi yang sebetulnya belum menampakkan pengen jadi presiden sudah dituduh sangat berambisi jadi pemimpin. Ya jadi kayak maling teriak maling gitu kan. Jadi lucu gitu. Lucu. Kalau aktivitasnya banyak kemana-mana, kayak kutu loncat dari Pekalongan sudah pindah ke Kudus, sudah pindah ke Magelang ya. Magelang itu kota dukun katanya, di mek-mek pegele ilang Magelang. Itu aktivitas itu kan kalau positif ya it's okay. Itu untuk kemaslahatan, untuk sosialisasi prokes ya, 5M. Karena 5M jadi mau bilang prokes jadi prokem. Mbah Untung ini juga dulu prokem singkatan dari
proyek Kemilo. Just kidding saja ini jamaah viewer ya. Miturut Mbah Gemblung ya. Kalau seseorang jadi pemimpin itu karena mayoritas dipilih rakyat dan ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa campur tangan Gusti Allah nggak mungkin seseorang akan jadi pemimpin atau jadi raja atau jadi presiden. Itu pasti ada campur tangan dari Gusti Allah. Ya kalau raja itu kan karena ya tahta turun temurun itu. Tetapi kalau presiden kan bukan tahta turun temurun gitu. Jadi presiden itu tidak butuh darah biru, ya darah merah. Menungso darah merah. Yang katanya darah biru ya darahnya tetap merah. Pengertian darah biru itu kan ada keturunan dari terah kekuasaan. Kalau di kalangan keraton misalnya berdarah biru, tapi kalau di kekuasaan negara ya nggak ada istilah darah biru, semuanya darah merah. Mau rakyat jadi presiden ya bisa juga kan. Nyatanya yang jadi presiden sekarang ini juga dari rakyat. Beda di lingkungan keraton. Lah Indonesia ini kan bukan keraton, jadi ya tidak perlu darah biru. Jadi siapapun ora penting sing arep dadi presiden ki sapa, mbok kuwi Ganjar, mbok kuwi Anjar, mbok kuwi Shinchan. Nek Shinchan nggak bisa, Shinchan itu Jepang. Ya. Hai guys, nah ini Mbah Gemblung niroke Jateng satu lagi karena sarannya begitu kayak itu loh yang di Jakarta. Hai guys ya, ya sekarang Mbah Gemblung tak niroke aja. Hai guys, tetapi ini hai guysnya hanya untuk yang menyarankan Mbah Gemblung supaya bilang hai guys. Hai guys, masih guys. Ya saya sebagai warga biasa, rakyat biasa itu melihat presiden kalau punya banyak ambisi itu bagus. Setelah jadi presiden punya banyak ambisi, atau sebelum jadi presiden sudah banyak ambisi itu bagus. Bukan ambisi untuk berkuasa dulu loh, tetapi ambisi untuk ambisi menghilangkan kebodohan, ambisi menghilangkan kemiskinan, ambisi mensejahterakan rakyat, ambisi meningkatkan pembangunan, baik pembangunan fisik, pembangunan fisik itu ya kayak akses publik dibangun, dan ambisi meningkatkan pembangunan moral bangsa. Soal moral itu ada yang ngurusin sendiri, Mbah Gemblung nggak perlu banyak gleming. Itu ada bagian yang membangun moral bangsa. Tapi ya kalau urun-urun sidik ya nggak apa-apa Mbah Gemblung ya, karena masyarakat
Indonesia, warga Indonesia ini memang harus terus belajar toh membangun mental. Pemerintah sekarang itu awalnya itu dulu ya mencanangkan revolusi mental itu bagus, tetapi revolusi mental itu kan sebaiknya jauh sebelum slogan itu dimunculkan. Revolusi mental itu ya sejak dulu-dulu, sejak zamannya Bung Karno atau zamannya Pak Harto atau zamannya Pak Habibie atau zamannya Gus Dur atau zamannya Mbak Megawati atau zamannya Pak SBY atau zamannya Pak Jokowi. Mbah Gemblung pernah ngobrol sama seorang ahli spiritual ya, namanya Mbah Setro. Dia ngomongin Jokowi ki jeneng apik, Joko ki wong enom ya. Joko Widodo maksud Mbah Gemblung, Joko Widodo ki apik. Joko ki wong enom, Widodo ki selamat. Jadi Indonesia ki dadi selamat mergo dicekel wong sing muda, sing enom. Bukan berarti harus Joko itu bujangan, bukan. Tapi ya itulah untungnya. Tempo hari Mbah Gemblung pernah ketemu anggota TNI, pangkatnya kapten kalau nggak salah, itu pas ada acara pameran bonsai itu, namanya Joko, tapi sudah punya momongan. Yaitu untungnya orang yang punya nama Joko. Wis duwe putu ya namanya Joko ya tetap Joko itu. Just kidding guys. Jadi soal ambisi itu baik ketika jadi pemimpin. Ambisi untuk mengentaskan kemiskinan, bukan ambisi untuk ngeruk kekayaan ya. Jadi Mbah Gemblung ini ngomong ya juga untuk siapa saja, untuk masyarakat luas, untuk rakyat, untuk orang-orang pemerintah, untuk anggota dewan juga. Saiki gak wis ketok akeh wong sing ora logis, ora rasional, sing karepe dhewek gitu ya. Ketok itu. Ya, kita ini bangsa Indonesia harus mengedepankan sopan santun, etika. Kalau ngomong gak usah bengok-bengok sama orang lain yang beda dengan keimanan kita, ya tetap baik. Itu namanya kemuliaan. Kita harus memuliakan diri kita sendiri, tetapi juga harus memuliakan orang lain, sekalipun orang lain itu beda keyakinan dengan kita ya. Jadi kita harus selalu terus membangun situasi, membangun keadaan. Kalau kondisi COVID sekarang ini masih kayak gini ya, kita harus ikuti prokes 5M, pakai masker. Ini Mbah Gemblung di rumah ya nggak pakai masker, never mind, no problemo ya. Guys, ini mengikuti saran Jateng satu lagi, karena kalau di YouTube itu luasnya katanya hai guys gitu, guys. Jadi sekali lagi, kembali lagi, kita harus memunculkan hati nurani,
akal sehat, logika. Sebagai bangsa Indonesia, kalau ingin jadi bangsa yang besar ya harus pakai akal sehat, pakai hati nurani, pakai logika, pakai kebijakan kearifan. Mbuh kuwi dadi pejabat, mbuh kuwi dadi rakyat, ya harus begitu, pakai logika, nimbang-nimbang. Apalagi jadi politisi harus nimbang-nimbang, ya kan? Kalau mau bikin manuver-manuver politik ya yang cantik, yang elegan, yang ya supaya rakyat itu tidak menganggap manuver yang dibikinnya itu manuver lumpur. Maksudnya manuver lumpur itu manuver yang kotor. Kalau bikin gebrakan-gebrakan politik ya yang cantik begitu ya, yang simpatik, orang jadi empati bukan malah membenci. Nah, sebaiknya kalau di ranah politik itu jangan sampai ada korban-korban politik, korban-korban manuver. Dunia politik harus dirubah nuansanya, dirubah tabiat perilaku politiknya yang lebih santun. Wah, itu dahsyat kalau Indonesia bisa merubah hal yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dan ke belakang itu merubah yang kayak gitu. Kalau misalnya toh ada pemimpin yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, katakan begitu ya, ya yang kalah harus legowo, lilo legowo. Jangan terus demo, balang-balangan watu, balangi polisi mesake. Polisi itu ya, tugas polisi itu juga berat, dibalangi watu, dibalangi mercon. Jangan sampai terjadi kayak begitu lagi, saru gitu loh kalau bangsa lain melihat. Masa bangsa Indonesia kok vandal gitu ya, vandal cepet. Maksud jangan sampai terjadi amuk massa, itu jangan sampai terjadi ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh harus dihindarkan. Kalau hal itu masih terjadi, kita tidak pernah jadi bangsa yang besar ya. Bakar-bakaran, bakar mobil, bakar rumah, jangan sampai terjadi. Kalau mau bakar ya bakar sate saja, dinikmati bareng, leker. Enak, leker itu bahasa Belanda, terleker enak sekali artinya ya. Kalah ora popo, legowo. Sing menang pesta, sing kalah yo pesta, itu kan bagus sekali toh. Nah, ngumpul, sing kalah ngumpul karo sing menang, pesta bareng begitu loh. Pesta demokrasi kok harus ada darah, ada lempar-lemparan, ada yang mati. Itu ya belum dewasa kita berpolitik. Oke, itu saja delemingan pagi ini Mbah Untung. Karena Mbah Untung mau mandi, ini sudah pakai anduk ini ya, ini anduk. Mau mandi dulu Mbah Untung, dan juga mau mencuci sarung. Itu saja delemingan pagi Mbah Gemblung untuk viewer semuanya yang mengikuti delemingan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.